Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita dipertemukan di pagi yang cerah ini dalam acara workshop media pembelajaran interaktif berbasis Android di Aula PGRI Kabupaten Temanggung tanggal 13 Januari 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dan arahan dari Ketua PGRI Kabupaten Temanggung kepada Bapak Sarwana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan kami pengurus PGRI Temanggung yang sempat hadir, Mbak Umi, Mbak Orbi, Mas Adi, kemudian Ketua SLCC juga merangkap pengurus PGRI, Mas Joni, teman-teman SLCC yang kami hormati, kami banggakan, narasumber. Ini salah satu kepala sekolah di Rahidum, Mas Bargi, Mas Putut juga selaku dari narasumber, rekan-rekan kami, Bapak Ibu utusan dari cabang Serpen Temanggung, termasuk dari TK ya, TK Materun. Puji syukur, alhamdulillah kita abadkan bersama pada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat dan limpahannya kita bisa dipertemukan di rumah dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Masih semangat Bapak Ibu? Kok kelihatannya loyo? Hah? Belum sarapan? Kalau belum sama ya. Mari untuk motivasi aura kita agar lebih semangat, kita pakaikan salam organisasi bersama-sama ya, supaya pertemuan hari ini luar biasa. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes, atur nuwun. Yang pertama kami sampaikan apresiasi, ucapan selamat kepada Mas Joni beserta SLCC yang di tahun 2024 awal ini bisa menggelar kegiatan ini dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi guru melalui pembuatan media pembelajaran lewat Android. Saya bersyukur ini satu gerakan, satu upaya dalam rangka peningkatan profesionalitas seorang guru. Ini tantangan bagi kita semua yang selama ini kita dininabobokan dengan berbagai kebijakan, tetapi guru tidak boleh selalu dalam zona nyaman, tetapi kita harus berinovasi. Guru harus mampu menjadi agen perubahan. Saya lihat di ruang inilah anak-anak muda, inilah wajah-wajah yang tentunya akan ikut ambil andil, ya, ikut ambil andil untuk terciptanya guru profesional di Kabupaten Temanggung. Untuk tahun ini di awal tahun baru mampu untuk menyelenggarakan kegiatan yang 0%, tidak ada anggaran gotong royong. Terima kasih Mas Joni, terima kasih Mbak Umi dalam pengelolaan keuangan. Ini kita bisa mencoba, ya, bisa mencoba menepis satu anggapan bahwa PGRI selalu mengadakan iuran dan iuran. Terbukti pagi ini, ya, terbukti pagi ini. Mudah-mudahan ke depan antara anggota pengurus di tiap level ini semakin tinggi komitmennya
maka PGRI akan semakin besar, bisa bersama-sama, ya, bisa bersama-sama. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa PGRI sedang mengembangkan usaha. Ini legal formalnya sangat jelas, karena dalam anggaran dasar rumah tangga diatur melalui Sekbid kerjasama dan pengembangan usaha, ada CV-nya. Yang ini baru sosialisasi di tingkat cabang. Ketika nanti CV-nya sudah berjalan, barangkali ini pengembaliannya ada lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti halnya ini upaya dari SLCC, tapi kami masih menyayangkan ketika SLCC ada program yang dikontenkan lewat YouTube, ini pemerintah dari teman-teman anggota PGRI masih minim. Sekarang baru berapa Mas Mbak In jumlahnya? Sampai deh sudah banyak. 15.000 lumayan. Ini sudah melampaui dari jumlah anggota PGRI di Kabupaten Temanggung. Ini belum melibatkan siswa secara lengkap. Nah, inilah satu upaya dari SLCC, setiap kegiatannya diupload, dikontenkan, ya, mendapat imbalan jasa yang ada di udara sehingga lumpuh, sehingga saat ini bisa gratis kegiatan yang biasanya narik, ya, yang biasanya narik. Maka kami nyuwun libatkan teman-teman, keluarga, bahkan siswa yang punya Android, ya, supaya ke depan kegiatan SLCC bisa gratis lagi. Nah, ini saat nanti anak lembaga yang lain bisa berkontribusi kegiatan gratis, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara masalah guru, maka satu kata yang harus kita ingat setiap saat adalah guru yang profesional. Karena apa? Kalau kita kaitkan, kita hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 2005, guru dan dosen adalah tunjangan profesi, ya kan? TPG, tunjangan profesi guru. Maka ini yang harus kita ingat, satu kata, profesionalitas. Ini yang harus kita ingat. Ya, maka Bapak Ibu mohon ketika berada di dalam ruangan, berada di hadapan murid yang dianggap sebagai personalitas seperti apa? Salah satu ciri profesionalitas adalah menguasai materi. Salah satu ciri. Ketika Bapak Ibu masuk di depan anak-anak sudah blank, ya, ambiar materinya, itu profesionalnya sudah terkikis itu. Masuk kelas, ketemu dengan murid, ketemu dengan anak, asal-asalan saja, ya. Era sekarang nggak boleh seperti eranya Pak Sarwono. Pak Sarwono di guru anak, sekarang halaman 10 buka. Biar Pak Sarwono saya kisah nom sudah pinter-pinter orang, ya. Sudah terencana dengan matang, ya. Konsepnya matang, perencanaannya matang, pembelajarannya juga matang. Maka Bapak Ibu, satu kata untuk media Android, Bapak Ibu, saya pesan hati-hati dalam menggunakan Android Bapak Ibu, supaya kita tidak terjerat hukum karena terjerat undang-undang IT. Kebijakannya, ya, tidak bijaksana dalam memanfaatkan IT. Baru saja Bapak Ibu belum lama saya juga isin malu ketika Bapak Kepala Dinas mengedarkan surat edaran yang menyangkut tentang tunjangan profesi guru, ya, yang menyangkut tentang tunjangan profesi guru. Karena kondisi keuangan daerah, kondisi keuangan pusat, maka ada 1 bulan yang diberikan belakangan, tidak bersamaan 2 bulan yang berikutnya. Gila mungkin ada edaran kan? Nah, justru saya menerima
WA ini dari luar instansi dinas pendidikan, karena ada salah satu guru di Kabupaten Temanggung yang memanfaatkan media lapor grup dengan WA, sehingga muncullah satu kata, guru kok ora sopan. Kok guru Temanggung oke banget, ya kan? Satu sekolah kalau kita hitung 6 rombel, 1 kepala sekolah, 1 guru agama, 1 guru olahraga. Kalau kita itu sudah berapa? 9. Tak rata-rata gawe 9 naik komplit. Bahkan ada yang lebih. Keke sak sekolahan. Nek sak kecamatan, sak kabupaten oke, hanya 1 oknum guru. Kesimpulannya, guru kok orang sopan. Ini saya malu. Ya, ini dilaporku. Maka kemarin ketika saya ketemu dengan teman-teman kepala sekolah, saya nitip ketika ada sebuah persoalan menyikapi sebuah kebijakan, ini komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak tertentu. Nek guru ya kepala sekolah Pak urut gila, kepala sekolah nih pengawas, mungkin yang ketua cabang, mungkin kepada korwil, ya ke kabupaten, mungkin juga ke PGRI. PGRI juga nggak alergi menerima kritikan masukan dari kawan-kawan semua. Pasar itu bangga, senang ketika ada anggota PGRI yang cerdas, pemberani, kritik, ya senang. Neng ojo kebablasan dulu. Satu oknum masih saya simpan WA-nya, ya. Maka sanitir ketika Bapak Ibu kembali ke satuan pendidikan, tolong untuk jaga kondusivitas di masing-masing sekolah. Siap toh? Demi kondusivitas lingkungan kita di Kabupaten Temanggung. Kembali ke materi Bapak Ibu, sekarang ini membutuhkan guru yang inovatif agar pembelajaran itu menyenangkan bagi murid. Salah satu indikator bahwa guru itu baik, ya dikaruni murid. Kehadirannya selalu dirindukan oleh murid, ya. Maka perlu tanda tanya ketika Bapak Ibu pamit di hadapan anak-anak. Anak-anak, besok Ibu izin karena ada tetangga yang sedang melaksanakan nikahan mantu. Hore, ya, tepuk tangan. Jangan bangga Bapak Ibu izin, teman-teman anak-anak tepuk tangan, ya. Mesti ya yang terjadi kan haul dengan kata-kata kecewa. Kenapa Pak Guru atau Bu Guru nggak bisa hadir? Ya, nah maka salah satu bagaimana caranya agar guru itu selalu dirindukan kehadirannya di hadapan murid-murid. Salah satunya adalah dalam penting inovasi, membuat anak itu senang, membuat anak itu nyaman, membuat anak itu tertarik materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak. Nah disinilah kita nanti akan memanfaatkan Android. Selanjutnya Bapak Ibu, waktu dekat kami sudah komunikasi dengan Bapak Ketua Paguyuban K3S. Kami akan mencoba membedah namanya CP, capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran. Ini saya harapkan nanti dari teman-teman SD juga muncul, karena yang SMP sudah, ya, yang SMP sudah, kita akan melangkah yang SD. Nanti capaian pembelajarannya seperti apa, kita menggunakan sumber seperti apa, disesuaikan dengan induk kurikulum yang ada. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada SDC, pada Bapak Ibu perwakilan di kecamatan yang telah menghadiri workshop sehari ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti diberi kemudahan dan kelancaran, tentunya juga bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka peningkatan profesionalitas seorang guru. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Temanggung untuk kita semua. Supaya acara hari ini berjalan lancar, marilah kita
awali acara workshop pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak yang hormati, saya akan matur apa yang menjadi tanggung jawab organisasi terhadap anggota. Karena PGRI ini secara garis besar atau semuanya anggotanya kan teman-teman guru, ya, teman-teman guru. Saya hanya sebabnya mengingatkan saja, memotivasi agar di dalam pelaksanaan Bapak Ibu di dalam kelas ini senantiasa dimudahkan, kemudian siswa itu merasa tertarik, merasa senang. Saya akan mencoba mengingatkan peran PGRI dalam mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi, ya, bermartabat dan terlindungi. Menciptakan guru yang profesional ini menjadi kewajiban kami, ya, dalam rangka mengawal Undang-Undang 1425 tentang guru dan dosen. Maka kami punya kewajiban untuk menciptakan guru yang profesional, ya. Kemudian terlindungi. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai guru, ini dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan rasa nyaman, rasa senang. Ya, ketika Bapak Ibu tersandung persoalan, kami PGRI selalu mendampingi. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu guru tidak tersangkut dalam sebuah persoalan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba materi yang pertama tentang kompetensi. Apa saja yang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, minimal ada 4, yaitu kompetensi kepribadian. Kalau kita bicara masalah pribadi, ini kita bicara masalah personal. Kalau kita bicara personal, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, maka kita tidak lepas harus kita mampu berkomunikasi dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, ya, kompetensi sosial. Ini ada hubungannya antara personal, ya, pribadi dengan sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah di samping makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dalam artian bahwa Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan tugas kegiatan di satuan pendidikan tidak lepas dari kondisi lingkungan di luar pribadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus bisa bangun komunikasi dengan baik, bangun komunikasi dengan lingkungan. Siapa yang ada di lingkungan itu? Teman-teman sejawat, ya, teman-teman senasib, teman-teman sepenanggungan, yaitu teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, komite, masyarakat, pemerintah desa. Ini Bapak Ibu harus mampu membangun agar pelaksanaan pembelajaran belajar dengan baik, ya. Kemudian ada apalagi yang kedua, pedagogi, ya. Pedagogi pada dasarnya intinya Bapak Ibu ini menguasai materi yang Bapak Ibu berikan kepada siswa, itu garis besarnya, ya, menguasai materi. Apakah saya harus belajar, Pak? Belajar sebelum masuk kelas, Bapak Ibu harus mempersiapkan baik materi secara kasat mata yang tersusun dengan baik. Maka Bapak Ibu juga harus belajar apa muatannya, apa materinya. Kalau Bapak Ibu tidak memahami, menguasai materi, terjadilah yang namanya gagal fokus atau salah konsep. Ini yang bahaya bagi anak. Itu yang bahaya bagi anak, ya. Maka Bapak Ibu harus kuasai betul apa yang materi Bapak Ibu berikan pada tersebut. Kemudian apalagi kompetensi profesional. Tadi saya sampaikan salah satu indikator atau ciri guru yang profesional itu menguasai materi.
ini ada hubungan antara potensi satu dengan potensi lain. Bagaimana implementasi di lapangan Bapak Ibu? Boleh tak jelaskan ke kabeh orang sampai waktune ya, nanti bisa minta materi ke panitia ya, bisa materi ke panitia. Ini garis besarnya saja, saya sifatnya hanya mengingatkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah profesional, maka kita juga harus bicara tentang prinsip-prinsip profesionalitas, prinsip-prinsip profesionalisme. Apa saja prinsipnya? Banyak ya, diantara satu memiliki bakat sampai dengan memiliki keprofesionalan. Ini prinsip-prinsipnya. Maka kembali tadi saya sampaikan, membeli buku jangan dibuat dilihat oleh harganya, labelnya, tetapi isinya, muatannya kayak apa, sesuai enggak. Makanya itu penting ya. Kemudian iklim belajar yang kondusif, ini tadi sudah kami sampaikan, Pak Soron itu ciptakan situasi kondusif di situasi pendidikan. Bagaimana guru itu merasa senang, bagaimana murid merasa nyaman, tentrem, terlindungi ya. Maka ini butuh komunikasi. Saya sering mendapat curhatan Bapak Ibu, teman-teman di lapangan, Pak nyuwun tulung ini kok dipindah mawon. Loh Pak, senang ora tukang pindah, kok pindah? Lha kok kan atas sekolah ki dheweke ngane-ane. Batire kumpul nggih. Mboten tau dadi siji. Iya ta? Batire Joko patut dagang kok nyeleneh ring pasar. Bakite mang kegiatan sosial lain orang melu. Kadang-kadang itu dinilai negatif oleh orang lain. Pasal Joko ora tau pindah kok pindah. Ya kan? Maka satu saat Pasal datang, oh ternyata benar ya, melakukan pembinaan ya. Maka untuk menciptakan sekolah yang nyaman ini penting. Nek guru kok bisa ora krasana sekolahan, kepala sekolah bisa ora krasana sekolah, tanda tanya, ada apa dengan mereka? Mungkin orang akur kerkacane, wana makan sekolah ketemu kancane kok malah wis bingung ono opo, kan begitu kan? Nah boleh ya. Maka harus bagaimana sekolah itu nyaman. Anak-anak juga begitu. Bapak Ibu punya tanggung jawab yang besar terhadap anak atau peserta didiknya. Kalau anak kepinginnya pulang cepat, ada apa? Jangan tidak boleh menjustifikasi anak itu yang salah, tapi Bapak harus mampu introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Ketika murid ketemu dengan jenengan kok orang nyaman, ya pertanyakan diri Anda sendiri, jangan menyalahkan muridnya ya. Kemudian peran aktif kepala sekolah jelas, maju dan tidaknya suatu pendidikan tergantung kepala sekolah yang didukung oleh semua elemen yang ada di satuan pendidikan. Siapa elemen yang ada di satuan pendidikan? Guru, komite dan sebagainya ya. Ini elemen-elemen yang ada. Tim representatif pengambil keputusan, jadi yang sifatnya demokratis, rancangan pendapat ide ini harus didiskusikan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan seorang kepala sekolah, bukan keputusan seorang ketua komite, bukan keputusan personal yang jelas. Sehingga yang keluar adalah keputusan bersama, keputusan lembaga, gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengambil keputusan adalah secara demokratis, diskusikan. Maka setiap ada persoalan harus ada 3 tahap yang harus diselesaikan Bapak Ibu. 1, komunikasi, koordinasi, dan diskusi. Saya yakin setiap lembaga, satuan pendidikan mesti ada persoalan. Hanya tingkatannya, persoalan itu adalah persoalan yang kecil, yang sedang, dan yang berat. Jangan pernah membiarkan persoalan kecil terjadi di satuan pendidikan. Kalau tidak diselesaikan, semakin lama akan semakin
besar persoalan itu. Semakin besar persoalannya akan semakin rumit dalam mencari solusinya. Ini adalah menjadi konsep kita bersama. Sama Pak Sono ketika di pasrahnya oleh lembaga organisasi, persoalan kecil pun akan segera kita selesaikan. Gitu ya. Terakhir Bapak Ibu, karena waktunya nanti untuk Mas Putu dan Mas Bargi, saya akan sedikit mencoba bicara masalah PGRI Bapak Ibu. PGRI lahir tepat 100 hari setelah Indonesia merdeka. Ya, punya sejarah yang panjang. Lahirnya tepatnya tanggal 25 November 1945 yang dicetuskan melalui kegiatan di Solo, Surakarta. Sebetulnya banyak nama lembaga organisasi, tapi melebur saat itu menjadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Keanggotaannya ada 3 Bapak Ibu: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Ini adalah PGRI. Kalau panjang-panjang ini adalah anggota biasa, karena sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ya. Anggota yang luar biasa adalah anggotanya di luar pendidik, pedagang, pengusaha, petani, ya. Ini bisa menjadi anggota PGRI, bisa, karena mereka punya komitmen tinggi terhadap pendidikan. Maka dia mengabdikan dirinya menjadi anggota PGRI. Bisa. Ya. Kemudian ini yang disebut anggota luar biasa. Anggota kehormatan. Anggota luar biasa ya Pak Sono itu pensiunan. Ya toh? Tapi masih mengabdikan diri terhadap organisasi. Ini anggota luar biasa. Misalnya kok Pak Lurah pengen jadi anggota PNI bisa, Pak Camat bisa. Ya, karena statusnya ini dibagi 3 itu: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, organisasi akan bisa menjadi kuat manakala 1, anggotanya banyak. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia baik. Anggotanya oke, nek ora tau aja gelur kayak antara satu anggota dan anggota lain, itu bukan termasuk indikator bahwa organisasi itu maju. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kami sifatnya pesan saja kepada Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan saya ketemu panjenengan. 1, jenengan harus mampu untuk merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan Pak Son merubah paradigma lama menjadi paradigma baru? Panjenengan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi kebijakan pemerintah yang ada. Jangan terbuai dengan kurikulum 13. Jangan banyak ngeluh, ya, banyak ngeluh dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini namanya panjenengan tidak bisa merubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru. Yang kedua, masalah pesan, jangan harus mampu menjadi agen perubahan sikap, perubahan perilaku, ya, perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Ini panjenengan harus mampu menjadi agen perubahan. Yang ketiga, pasal pesan, panjenengan harus mampu memposisikan diri menjadi seorang motivator di dalam satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bekerja. Itu saja pesan Pak Sarwono. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu saya bicara masalah agen perubahan, ciptakan teman-teman yang lain, dorong teman-teman yang lain, motivasi teman-teman yang lain agar penuh dengan inovasi, ya, penuh dengan ide. Karena tanpa ide, tanpa inovasi, semua tidak akan bisa berjalan dengan baik. Akhirnya tujuan tidak bisa dicapai. Ya,
Mengapa Pak Sunas akan disampaikan menjadi motivator kepada teman-teman di mana Bapak Ibu bekerja? Dorong teman-teman yang lain supaya berinovasi seperti panjenengan. Ngajar ya orang yang sekedar, kalau dulu Pak Sarwono ya, mulang sampai itu tekan jam rolas, dan biar kayaknya jam rolas wis rampung pulang ngisuk mangkat meneh nyambut kabeh. Ini menjadi rutinitas ya, menjadi rutinitas. Tapi sekarang era guru nggak boleh kayak gitu. Apa yang harus dibaca, apa yang dilakukan untuk hari esok. Tapi tidak hanya rutinitas yang dilakukan, tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menciptakan generasi muda, untuk mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter, berakhlak, ya, berbudi pekerti yang luhur. Ini yang menjadi tujuan sekarang. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sedikit mengulas tentang profesional, sedikit menyinggung tentang organisasi. Ini adalah rumah panjenengan, silahkan menjadi tempat curhatan, tempat diskusi dalam rangka membentuk guru-guru yang profesional di tempat ini. Silahkan, inilah rumah panjenengan ya. Ketika suatu persoalan silahkan komunikasi dengan pengurus yang ada tingkat bawah. Ke kami pun juga bisa kami membuka pintu 24 jam. Kami tidak membatasi persoalan-persoalan apa, tidak persoalan guru atau pendidik, itu pun kami membuka kesempatan ketika pendengar ingin berkomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sekalimat apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat menjadi keberkahan kita bersama. Matur nuwun kameri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ternyata saya di sini banyak sekali rekan-rekan yang lebih pintar, lebih bisa, sehingga kita dalam kegiatan hari ini kita sebetulnya hanya mengulas saja yang sudah kita bisa, nanti akan kita jadikan sebagai bentuk aplikasi di Android ya. Nanti untuk outputnya nanti itu akan disampaikan oleh Pak Putu. Nah, untuk hari ini yang bersama dengan saya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gagi, itu alamatnya ada di Desa Tegalwatu, Tegal Soparaga. Itu untuk alamat rumahnya. Terus untuk riwayat pendidikan, ini baru saja selesai studi untuk yang tahun 2022 kemarin. Terus untuk ini yang tahun 2022 bareng Bio, Pak Triana. Itu yang selalu mensupport juga, selalu memberikan motivasi sehingga bersama-sama bisa menyelesaikan, bisa dikatakan tepat waktu, karena banyak teman yang lain itu sampai sekarang juga belum selesai. Terus untuk pengalaman, sekarang menjadi kepala sekolah di SD Negeri Pakunan itu baru saja kemarin, karena juga lewat jalur apa itu guru penggerak. Nah, lewat guru penggerak angkatan 4, nah kemarin diangkat menjadi kepala sekolah. Terus untuk di struktur organisasi itu di PGRI Kecamatan Ledung, di cabang Ledung itu sebagai sekretaris. Nah, terus untuk karya itu harus sedikit karya, masih banyak teman-teman yang lain untuk karya. Terus untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti saya akan cuma kita mengulas saja. Itu nanti ada dua. Yang pertama, peserta dapat mengunduh materi pelajaran yang dibuat menggunakan Canva. Berarti nanti kita akan belajar ataupun kita akan membuat materi menggunakan Canva. Nah, terus materi itu nanti di Canva. Yang kedua, itu nanti membuat soal dari materi yang di Canva tersebut, tapi menggunakan yang kuisis. Oke. Sudah pernah membuat semua, gitu? Nah, karena sudah, berarti nanti kita akan cepat. Karena kita tinggal ada materi, kita kupas saja, kita masukkan di Canva. Terus setelah itu kita baru membuat soalnya itu di kuisis. Nah, ini untuk mengenal saja, mengulas kembali terkait dengan apa itu Canva dan apa itu kuisis. Nah, sebetulnya panjenengan semua itu sudah pernah ataupun membuat dan juga bahkan disampaikan kepada putra-putrinya atau kepada peserta didik. Pemirsa didik ini cukup media. Nah, ini dong masuk, Dipegang terus.
Kenapa nih? Ayo kita Tak ada. Apa itu Canva? Ini mengenal Canva. Canva adalah platform yang bisa dipakai untuk memungkinkan pengguna untuk membuat desain dengan mudah dan cepat. Karena pada waktu kita mau membuat seperti presentasi itu di sana sudah banyak sekali dengan template-template yang sudah ada. Sehingga kita tinggal mengganti kalimat-kalimatnya saja. Sehingga untuk fitur-fitur yang dari situ tinggal kita manfaatkan saja. Nah, itu adalah bagian dari Canva. Terus fiturnya ada template desain, ada alat pengedit gambar. Nah, untuk template desain ini contohnya seperti yang nanti kita mau membuat apa? Ada presentasi, poster, undangan, dan sebagainya lagi. Termasuk ada video, kita juga bisa nanti mengedit video di situ. Untuk alat pengeditan gambar, nanti ada memodifikasi, memotong, memutar, dan memperbaiki gambar. Nah, maksudnya itu kalau misalnya yang ada, tinggal kita ganti saja dengan materi ataupun yang akan kita gunakan, tinggal disesuaikan saja. Sehingga dari gambar-gambar itu tidak terlalu banyak yang dibuang. Misalnya nanti ada bentuk bunga, buku atau yang lain, tinggal nanti bisa dimasukkan saja. Terus untuk yang fitur yang lain adalah ada koleksi fontnya, tulisannya nanti bisa disesuaikan juga. Terus untuk tata letak desainnya mau diatur-atur itu juga bisa. Sehingga nanti kita akan langsung praktik langsung untuk membuat Canva ini. Karena jenengan itu sudah pernah, berarti nanti mungkin ini waktu yang disediakan sebetulnya 2 jam. 1 jam untuk Canva, 1 jam untuk Visis. Tapi karena sudah pernah membuat, berarti kita akan cepat, mungkin 1 jam sudah selesai untuk yang membuat ini. Terus untuk akses sumber dayanya, jelas nanti menggunakan harus ada internetnya. Terus sumber daya ada gambar, ikon, ilustrasi yang dapat digunakan sebagai kesimpulannya. Nah, ini nanti untuk penggunaan Canva ini diantaranya adalah menambahkan gambar dan teks dan juga mengatur desainnya. Nah, ini memang saya percepat, mohon maaf saya percepat karena nanti kita akan lebih fokus kepada pembuatannya. Kita akan praktik langsung menggunakan Canva tersebut. Ini semuanya sudah membawa laptop gitu. Membawa laptop, paketannya ada. Wah, paketannya sudah penuh. Terus sudah ada materi, misalnya di Word ataupun di PDF yang pernah jenengan ajarkan, nah itu tinggal dikopikan saja. Oke. Terus untuk berikutnya adalah juga untuk alat pengatur lapisan. Alat lapisan itu bisa diatur mau di paling depan, di belakangnya atau bahkan yang paling belakang. Itu untuk pengatur lapisannya untuk penggunaan Canva ini. Nah, terus untuk ekspornya, ekspor itu nanti ada 2, yaitu mengunduh dalam berbagai format dan membagikan desain. Nah, untuk membagikan format itu nanti hasilnya bisa berupa PNG, JPG, PDF ataupun berbentuk video. Nah, itu nanti untuk ekspornya. Itu nanti kita bisa mengunduh, paling tidak nanti dari satu file tersebut kita bisa mengunduh dalam 3 bentuk format, yaitu bentuk PDF, bentuk video, yang satu nanti mungkin bisa bentuk presentasi ataupun bentuk JPG. Nah, itu nanti akan kita unduh dalam satu materi tersebut. Terus kalau misalnya kok panjenengan itu mau kolaborasi dengan temannya, itu bisa nanti misalnya kok sudah mengerjakan terus dibagikan kepada teman supaya tolong diedit. Nah, itu bisa nanti tinggal dibagikan saja desain tersebut gitu. Nah, ini untuk pengenalan Canva. Apakah ada yang perlu kita bahas? Cukup? Lanjut nih. Nah, kalau sudah, ini sebelum nanti masuk ke kuisisnya, ini saya hanya nanti akan memberikan gambaran saja, contoh hasil, tapi ini berbentuk video, bentuk video yang ataupun hasil unduhan dari Canva. Yang saya buat ini untuk ilustrasi yang di belakang itu sudah menggunakan template yang ada, tinggal saya mengganti kalimat-kalimat ini saja.
Nah, untuk durasinya itu nanti bisa ditambahkan sesuai keinginan kita. Tuh. Nah, ini hanya skill sedikit hasil dari pembuatan menggunakan Canva. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mencoba untuk membuat materi. Silahkan materinya disiapkan mau dari mata pelajaran apapun. Yang penting nanti kita tinggal memasukkan untuk membuat Canva tersebut. Yang pertama nanti sudah untuk akunnya sudah punya semua toh? Nah, kalau sudah tinggal nanti kita langsung masuk ke Canva-nya. Mohon maaf, apakah ada yang belum pernah mencoba menggunakan Canva? Belum? 1, 2, ada 2. Oke. Nah, apakah perlu saya praktikkan? Perlu. Oke. Nanti saya membuat dengan cara yang paling simpel saja, oke? Saya juga lupa. Mohon maaf, ini nanti saya pada waktu praktik bukan bermaksud saya itu minteri, bukan. Tapi hanya saja saya membuatnya biasanya seperti itu. Karena kadang ada yang membuatnya itu kadang lebih detail lagi. Karena kalau saya membuat itu hanya sekedar simpel saja, yang penting ada. Ini kalau yang saya butuhkan untuk membuat materi itu adalah materi dari modul ajar. Nah, dari modul ajar ini yang saya buat, misalnya ini adalah tentang hewan metamorfosis. Nah, nanti saya akan coba membuat ini. Terus langkahnya yang pertama tadi setelah buka akun itu berarti kita akan buat desainnya. Berarti buat desain, terus presentasi pendidikan. Terus karena tadi saya mau membuatnya tentang metamorfosis, tinggal nanti ini dicarikan saja presentasi pendidikannya itu terkait dengan yang metamorfosis. Tapi untuk pencarian ini kan tidak harus selalu pakai yang kita sesuaikan dengan temanya, tidak. Kita hanya untuk mencari template-nya saja. Nah, ini saya cari metamorfosis juga nggak ada. Saya pakai yang metamorfosis. Nah, di sini ada metamorfosis, ada macam-macam template. Nah, ini kita tinggal pilih saja mau bagian yang mana. Ini hanya untuk mempercepat dari tampilan saja, sehingga tidak terlalu banyak mengeditnya. Coba saya pilih untuk yang ini, untuk yang pakai kata. Nah, ini sudah ada beberapa gambaran tentang, tapi ini ada tentang metamorfosis kata. Tapi kalau misalnya template-nya tidak mau pakai ini, pakai template yang lain juga tidak apa-apa. Ini telah terkait dengan yang tadi untuk membuat presentasinya. Terus kalau sudah, ini tinggal dimasukkan saja. Tinggal nanti jangan dimasukkan ataupun diganti, disesuaikan dengan judul. Berarti di sini tentang metamorfosis. Terus kalau misalnya mau menambahkan, tinggal kupas saja. Misalnya untuk yang ini untuk warna backgroundnya yang belakang, untuk background tulisan yang putih, ini tinggal dikopikan saja. Berarti tinggal ini Ctrl C, itu juga bisa. Ctrl C tinggalkan Ctrl V nya. Diatur sedemikian sampai nanti di posisi yang kita tentukan. Terus misalnya tampilan yang pertama sudah, tinggal ditambahkan di slide berikutnya. Slide berikutnya itu mau pakai gambar yang mana, tinggal nanti disesuaikan saja, tinggal pilih. Nah, ini karena ini adalah gambarnya ini mau nanti saya ganti, tapi untuk backgroundnya mau tetap. Ini yang background tetap, tapi untuk gambarnya nanti kita ganti saja, disesuaikan dengan gambar yang akan kita pakai. Gambarnya misalnya yang pertama tadi kalau dalam materi ini adalah tentang ayam. Nah, ini kita kopikan saja, masuk ke Canva-nya. Nah, ini judulnya adalah ayam. Untuk isinya
materi tentang ayam ini dari materi tinggal di copy saja, terus pindah di yang Canva, ini tinggal di masterkan. Tapi kok misalnya ini kok merasa kok ini backgroundnya kurang, mau ditambahkan backgroundnya juga silakan. Biar supaya tulisannya itu tidak jadi satu dengan background yang belakangnya. Sehingga kalau ditambahkan pakai yang ada di sini di elemen itu, mau pakai elemen apa, misalnya kertas atau yang lainnya. Kalau ini saya ulangi dari awal nih, biar terasa. Yang pertama, ini masuk tampilan seperti ini sudah masuk ke akun. Terus kalau sudah masuk ke akun seperti ini, tinggal kita mau membuat dalam bentuk apa? Ya ini adalah dibuat desain. Di sini kita klik saja buat desain. Di sini ada macam-macam, ada dokumen, papan tulis, presentasi, video, infografis, lembar kerja, sama yang lainnya. Nah, ini kita yang akan saya buat ini adalah yang presentasi pendidikan, supaya nanti pada waktu mau diekspor itu bisa menjadi bentuk 3 format, bisa PDF, bisa JPG, bisa video, bisa PPT, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau diekspor bentuk JPG nanti akan terpotong-potong, gambarnya sendiri-sendiri. Tapi kalau PDF itu nanti akan jadi satu. Kalau saya tunjukkan bentuknya seperti ini. Ini yang tadi bentuk PDF nih. Ini bentuk PDF. Hasilnya seperti ini. Ini judul. Terus bawahnya ini adalah slide pertama. Ini slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam. Ini nanti untuk yang hasil dari PDF-nya. Kalau dalam bentuk ekspor dalam bentuk PPT, bentuknya seperti ini. Nah, ini tadi sama dengan yang di PDF tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sama. Cuma format ekspornya saja yang berbeda. Terus kalau misalnya nanti diunduh dalam bentuk lain, dalam bentuk video yang tadi itu bentuknya seperti ini. Video ya mas? Nah ini yang kita buat satu, tapi nanti bentuk ekspornya ataupun formatnya bisa macam-macam. Nah tinggal nanti kita mau menghendaki dalam bentuk apa saja. Untuk durasi waktu nanti juga bisa kita atur, mau lebih panjang atau lebih pendek lagi. Ini adalah contoh format hasil dari Canva. Nah ini kembali kepada pembuatan awal adalah di presentasi pendidikan. Ini kita klik presentasi pendidikannya. Terus di sini ada banyak template, macam-macam template-nya. Ini mau kita gunakan yang bentuknya seperti apa? Tinggal kita sesuaikan. Mau pakai yang seperti ini boleh, yang ini di sebelah kirinya ini. Tinggal pilih saja. Kalau mau pakai yang lain, mau disesuaikan dengan judul, berarti kita tinggal cari saja di atas gambar nomor itu sendiri, kaca pembesar. Di search itu nanti kita cari saja. Karena saya mau materinya adalah tentang metamorfosis, seperti yang tadi, kita tinggal tuliskan saja metamorfosis. Nah, ini ada beberapa contoh template yang berhubungan dengan metamorfosis. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal nanti kita pilih saja mau gambar yang mana. Kalau pakai gambar yang atas, yang berbentuk kata, nah tinggal nanti tulisannya kita sesuaikan dengan materi yang kita punya. Nah, karena kita sudah klik untuk yang materi ini, yang pertama, slide ini, saya pakai yang awal. Nah, ini muncul nanti menjadi tampilan pertama kali. Ini, saya ganti menjadi
Metamorfosis judulnya. Pada waktu mengganti tulisan itu usahakan sampai seperti keblok. Kalau misalnya tidak keblok, nanti akan ada di sisipan di tengahnya. Kalau di blok seperti ini tinggal langsung kita tuliskan saja atau ganti ya kita ganti. Kalau mau menyesuaikan posisinya, tinggal ini kita bisa geser saja menggunakan mouse-nya itu, kursornya ditempatkan. Kalau tulisannya mau diganti, ini ada di atas ini. Ini nanti untuk bentuk tulisannya kita ganti dengan tulisan yang lainnya. Misalnya seperti ini. Oke. Terus ini baru judulnya. Nah, misalnya mau dimasukkan identitas sekolah ataupun nama kita, tinggal ditambahkan saja. Bentuknya ini kalau mau nama kita itu tinggal dikopikan. Ini saya ataskan. Terus untuk background tulisannya itu dikopi, Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, ini yang kita kopikan itu akan menjadi lapisan teratas. Jika mau diundurkan atau kita ditaruh lapisannya di belakangnya, contoh ini kan nutupi bagian daun. Ini mau kita mundurkan, tinggal diklik kanan saja. Ini klik kanan, terus lapisan, mundur selapis. Ada lapisan, terus ini kita tuliskan mundur selapis. Kalau masih kurang, diundurkan lagi. Lapisan, mundur selapis. Nah, ini sudah mundur lagi. Kok misalnya ini masih di bawah daun tapi di atas rumput. Nah, ini atas rumputnya mau kita belakangkan lagi, tinggal diklik saja. Terus lapisannya mundur selapis. Oh, kalau sudah tidak bisa berarti artinya itu memang menjadi tidak bisa paling belakang. Itu yang lapisannya. Oke, berarti seperti ini, tinggal nanti kita tuliskan saja. Untuk identitasnya berarti IPAS kelas 4. Ini karena materi yang saya pakai materi IPAS kelas 4. Tulisannya saya ganti biar berbeda dengan yang awal tadi. Ini gantinya itu di bagian atas. Terus kita cari tulisan yang sesuai ataupun yang kita pilih. Kalau tulisannya atau warnanya mau diubah, itu pakai huruf A, warna teks, terus kita gantikan saja. Ini kan warnanya hitam. Nah, ini mau pakai warna apa? Tinggal kita cari. Kalau mau warna kuning, tinggal kita pilih saja di sini. Kalau mau menambahkan background belakang, tapi kok warnanya mau berbeda, ini tinggal diganti saja. Itu untuk warnanya disesuaikan mau pakai warna apa. Di sebelah kiri ini ada banyak fitur. Nah, fitur di sini contohnya ada elemen teks, merek, enggak dan lain sebagainya. Kalau mau menambahkan elemen itu tinggal diklik saja elemen. Terus ini mau bentuknya apa? Misalnya di sini kita pilih pita tadi. Pita itu tinggal ditulis. Terus nanti sudah banyak ada pita-pitanya. Itu tinggal kita pilih saja mau disesuaikan yang mana. Nah, misalnya ini saya klik. Terus diletakkan di bawah. Ukurannya disesuaikan, tinggal kita masukkan tulisannya. Ini yang di teks ini boleh pakai kopi yang ada di atas, boleh dikopikan. Misalnya di sini kita pilih saja di subjudul. Nah, ini SD Negeri Pamulang. Nah, terus untuk gambarnya ini jika mau diganti tinggal di delete saja, ataupun bisa diganti mencari dari yang ada di Canva. Ini juga nanti ngelik dengan Google. Ini misalnya metamorfosis, itu mau gambarnya adalah hewan yang bukan hewan metamorfosis. Saya cari saja misalnya singa nanti. Ini di elemen, terus di sini kita cari saja gambar singa. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya. Tinggal kita pilih mau yang sesuai itu yang mana. Mau pakai singa yang ini, tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah ini disesuaikan gambarnya itu
dimasukkan ke yang atas daun tadi misalnya. Kalau misalnya pakai hewan yang lain juga silahkan, tinggal dipilih saja. Nah, kalau sudah, anggap saja ini untuk tampilan judul ini sudah selesai. Sekarang untuk ke slide kedua. Nah, slide kedua itu sudah masuk ke materi. Ini berarti masuk ke desain tadi yang sebelah kiri. Sebelah kiri atas itu ada desain, itu tinggal diklik saja. Itu berarti muncul di template awal. Nah, template awal di sini tinggal kita masukkan untuk yang slide keduanya. Ini tidak harus urut, ini tergantung jenengan mau pilih yang mana. Nah, ini untuk yang kedua, ini pakai, nah ini yang kedua sudah, tinggal diklik. Nah, ini gambarnya tentang metamorfosis. Untuk tahap awal tadi di materi di sini langsung hewan, contoh hewan metamorfosis. Tetapi kalau kita mau mencari sebetulnya apa itu metamorfosis, nah tinggal cari saja Google itu atau kita googling saja, kita tambahkan nanti untuk keterangan apa itu metamorfosis. Nah tinggal kita kopas saja misalnya, karena kan ini pakai dari buku boleh, dari cari di internet silahkan, yang penting kita bisa mengedit ataupun bisa membuat materi menggunakan Canva. Nah tinggal kita masukkan tadi ini. Terus tulisannya tinggal ditarik saja, disesuaikan. Kalau misalnya kurang besar, ini tinggal ditarik yang pojok. Ini langsung bisa menjadi besar semua. Tapi kalau mau diatur, ini yang ada garis di pinggirnya itu. Ini sudah ada tulisan tentang metamorfosis. Adalah sebutan lain dari hewan tanpa metamorfosis, dilansir dari misalnya itu sampai terakhir. Terus mau menambahkan gambar supaya biar lebih menarik, itu pakai gambar yang lainnya, misalnya gambar sapi. Nah itu di elemen kita pilih saja, tuliskan sapi. Nah ini ada gambarnya. Sekarang ini untuk sapi baru makan rumput. Saya kopikan, atur, diedit ataupun disesuaikan ukurannya. Nah terus untuk yang ketiga kembali ke desain. Terus ini diklik untuk yang bagian tanda tambah ataupun menambahkan, ini ditambah. Terus untuk yang berikutnya yaitu jenis-jenis hewannya tinggal kita klik saja. Nah ini sudah muncul yang garis ketiga. Sekarang akan saya ganti, ini tadi adalah ayam juga nih, belum. Nah ini pertama berarti ayam. Nah ini contoh, ini hewan metamorfosis, ada dari materi itu hanya ada 4. Sehingga ini tinggal sepas saja. Sekarang akan menambahkan suara ataupun musik. Kan ini kalau misalnya mau dibuat video belum ada musiknya. Sehingga kalau mau ditambah musik itu kita masuk ke dalam unggahan di sini. Terus audio. Ini ada gambar, ada video, ada audio. Nah terus kita pilih untuk yang audio. Terus ini yang pernah saya unggah, ada 2 musik. Dengan mau pakai musik yang lain juga silahkan. Kalau mau pakai musik yang lain, pakai MP3 ini, karena bentuknya audio. Kalau belum punya, tinggal dengan cari saja untuk menjadi backsoundnya itu mau pakai yang mana supaya nanti videonya tidak hanya gambar saja. Ini contoh kalau mau mencari background, apa itu backsound, itu pakai Pixabay. Nanti untuk di Pixabay ini ada banyak macam-macamnya, ada jenis-jenis suara, itu tinggal disesuaikan mau pakai yang mana. Contoh seperti ini. Ini adalah contohnya. Kalau mau yang lain tinggal dicari saja. Nah, kalau mau diunduh, tinggal ini muat turun. Ini di Pixabay, terus ini klik saja, nanti akan masuk di unduhan. Nah, ini langsung sudah masuk di unduhan. Ini yang baru saja. Terus untuk mengunggahnya yang tadi, untuk suara, saya ulangi ada audio, terus unggah file. Unggah file yang baru saja kita download untuk yang suara ini. Tinggal ini open. Nanti akan muncul sendiri di sini. Kita tunggu sampai selesai. Ini untuk suaranya.
Kalau materinya masih banyak, tinggal nanti jenengan tambah-tambahkan saja. Pokoknya disesuaikan dengan materi punya jenengan. Terus kalau sudah, yang tadi ini suara sudah masuk, tinggal kita klik saja, itu nanti akan muncul sendiri atau masuk sendiri. Nah, itu sini kita tarik. Misalnya dari awal sampai ke terakhir pakai musik yang sama, tinggal ini dipanjangkan saja. Terus masing-masing slide itu waktunya mau berapa. Nah ini kan ada tulisan 5 detik. Nah ini bisa disesuaikan edit waktu. Ini saya masing-masing slide saya buat 15 detik. Terus yang ini juga sama, enggak tarik saja. Ini waktunya ada tulisannya gitu, kelihatan itu. Ini ada berapa detik? Ini 15 detik. Jika penuh itu 30 detik. Satu slide-nya 30 detik. Kalau full, ini juga saya buat saja 30 detik biar agak lama. Tuh, yang ketiga, ini slide-nya juga 30 detik full. Karena tadi musik yang kita tempelkan itu hanya durasinya 1 menit. Jika mau pakai suara yang sama, itu tinggal duplikat saja di sini. Terus ada duplikatkan 1 track. Nah itu langsung muncul di slide berikutnya. Tapi kalau mau menggunakan musik yang lain, itu tinggal dipilih. Kalau misalnya ini mau di-delete, tinggal di-delete saja. Terus tambahkan musik yang lain. Nah ini masuk ke slide yang ketiga. Ini nanti suaranya berbeda. Terus yang keempat, ini pakai musik yang lainnya juga. Kalau mau mencoba, tinggal diklik saja untuk yang tampilkan. Ini untuk durasinya 30 detik. Nanti satu slide ini waktunya 30 detik karena saya tadi aturnya seperti itu. Tapi jika mau diubah, disesuaikan kok terlalu panjang, mau dipendekkan terserah dengan waktunya. Oke. Ini untuk membuat desainnya kita anggap sudah selesai. Nah, tinggal untuk mendownloadnya. Nah, untuk mendownloadnya ini itu kita pakai yang ini atas, bagian atas kanan atas ada bagikan, terus ada tulisan unduh. Saya ulangi, itu kanan atas ada bagikan, terus di sini ada unduh. Kalau ini mau dibagikan kepada orang lain, tinggal ini salin tautan. Salin tautan, linknya kita berikan ke teman menggunakan WA misalnya. Tapi kalau misalnya kita unduh punya sendiri, kita klik saja yang ini, unduh. Di situ ada jenis file, jenis filenya ada PDF standar, terus ada PPT, terus juga ada video. Nah ini kita download saja dalam tiga bentuk format. Yang PDF itu tinggal kita unduh. Nah ini baru mengunduh sampai selesai. Terus langsung kita unduh juga untuk yang kedua. Itu adalah ini sudah masuk untuk yang PDF-nya. Terus untuk yang kedua itu pakai yang PPT, langsung diunduh saja. Ini juga menunggu. Sudah selesai. Sekarang untuk yang ketiga adalah bentuk. Nah sekarang untuk masuknya, untuk ketiga file tersebut, nanti kalau ini sudah selesai, nanti akan muncul di folder download. Di folder download ini yang baru saja Metamorphosis tadi. Kalau judulnya mau diganti, kalau mau mengganti judul gitu. Nah, ini kalau mau mengganti judul itu di bagian ini, di sebelah kiri dari nama. Sebelah kiri nama itu tinggal diklik 2 kali, langsung diganti saja. Metamorphosis kelas 4 misalnya. Kelas 4. Nah itu untuk mengganti judulnya. Nah terus tadi kalau sudah di download hasilnya, ini ada 1, 2, 3. Kita cek untuk yang PDF bentuknya ini yang baru saja dibuat. Ini untuk yang videonya. Nah itu adalah 3
hasil dari kita membuat menggunakan Canva. Nah, silahkan dengan yang tadi sudah langsung praktik untuk langsung bisa membuat. Kalau yang belum nanti bisa minta tolong teman yang sudah bisa, ataupun nanti saya ke jenengan. Nah, ini yang setelah ini nanti kan jenengan membuat, selalu membuat. Yang perlu bantuan nanti tunggu dari saja, nanti saya tak kesini. Oke. Bisa. Oke, saya dicoba nih. Monggo dipraktikan. Saya tak berusaha untuk dengan kalau misalnya ada bantuan. Oke, yang tertinggi Mbak Mila. Ini kalau untuk penjelasannya, sekeluarga 3 anak perempuan yang masing-masing memiliki 1 anak adik laki-laki. Berapa jumlah adik laki-lakinya? 1. Salah mau. Itu 1 ya. Terus untuk soal nomor 2. Jika dalam sebuah kantong belanja ada 8 jeruk, mengambil 2 buah. Berapa jeruk yang kamu miliki? 2. Yang dimiliki 2 karena kita mengambilnya cuma 2. Ada ayam 5 dikali 2. Berapa semuanya? 5. Semuanya 5. Yang dikali itu nang sungai. Ada 2 di sungai. Semuanya berapa? 10. Kaki 1000 kalau belok kiri kakinya berapa? 1000. Karena belok kiri kanan tetap 1000. Terus dalam balap lari kamu menyalip orang di posisi 2, berarti kamu berada di posisi 2, tetap posisi 2, menggantikan yang tadi itu, menggantikan yang nomor 2. Terus kereta listrik berjalan ke barat, maka asapnya ke arah tidak ada, listrik tidak ada asapnya. Terus hewan yang melompat lebih tinggi dari siput, kutu loncat, kata kanguru, semua benar. Jika kemarin Selasa, maka besok hari Kamis. Karena berarti sekarang hari Rabu. Telur membutuhkan 1 telur itu 5 menit. Jika merebus 10 telur berapa menit? 5 menit karena merebusnya bareng-bareng, tidak dari satu persatu. Terus yang terakhir, kalau bis kecelakaan masuk dalam sungai yang banjir, maka akan muncul di mana? Munculnya di televisi. Sekarang sudah banyak. Nah, itu adalah hanya untuk soal membuat televisi saja. Nah, ini terkait dengan yang tadi, ini kita selesai. Untuk membuat itu kita masuk ke quizizz.com. Masuknya di quizizz.com. Terus kalau yang sudah punya akun tinggal nanti buat saja. Kalau yang belum nanti masuk menggunakan Google. Nah, Google nanti pakai yang akun biasa juga bisa. Terus kalau sudah tinggal nanti dengan buat bentuknya kuis. Terus buat dari awal. Terus untuk bentuk soalnya itu untuk mata pelajarannya terkait dengan apa? Tadi karena saya membuatnya tentang metamorfosis, berarti tentang pengetahuan alam. Dari login lah. Oh, belum dari login. Terus login. Di sini ada daftar. Ini ada tampilan seperti ini. Terus yang sign up ini. Klik login Google, Pak. Terus kalau sudah nanti dengan continue with Google. Oh, Google. Nah, pilih akunnya. Pakai akunnya apa? Belajar apa bebas, Pak? Yang bebas. Nah, terus kalau sudah masuk pakai yang akun Google, yang Gmail tadi, terus dengan ini untuk apa? Sekolah, perusahaan, atau keperluan pribadi. Kita pilih yang sekolah. Yang sebagai apa? Guru atau tenaga pendidik? Kita guru nih. Nah, terus ini mata pelajaran yang akan diajarkan tentang apa? Ini tinggal dipilih saja. Ini terus pengetahuan alam. Nah, tampilan sudah masuk di quiziznya seperti ini. Ada yang sudah masuk? Nopen itu sudah? Tadi sudah?
Ya. Nah, itu sudah masuk ke soal ini. Terus kalau sudah, ini kita mau buat. Nanti bisa kalau sudah masuk untuk membuat di perpustakaanku, itu nanti untuk hasilnya punya dengan. Terus nanti buat kuis. Perpustakaanku buat kuis, terus yang pilihan ganda. Saya ulangi lagi. Di sebelah kiri ada perpustakaanku, terus ada buat kuis. Oke, setelah buat kuis, di situ ada tampilan beberapa, itu ada pilihan ganda, isi bagian kosong dan sebagainya. Misalnya ini yang tadi saya buat seperti tadi, itu adalah yang pilihan ganda. Pilihan ganda. Terus untuk ketik pertanyaan di sini, kalau sudah ada pertanyaan, itu tinggal dengan kopikan saja. Contoh misalnya tadi untuk yang soal metamorfosis itu di Word sudah ada di modulnya. Nah ini kalau mau dikopikan, itu contoh misalnya begini, kucing menghasilkan anak dengan cara misalnya ini copy terus masuk ke yang tadi ya. Ini kita menyiapkan soalnya. Kita nyiapkan soal, kita membuat. Terus kalau ngopi dari Word itu kan tulisannya masih hitam. Nah ini untuk menjadi putih tinggal ganti saja warnanya. Kucing menghasilkan anak dengan cara. Kita buat cara langsung nggak punya materi. Nah itu nanti tinggal dicari saja, disesuaikan. Tapi pernah orang yang membuat. Nah, kenapa kita membuat sendiri? Supaya soal yang kita berikan ke anak itu sesuai dengan yang kita ajarkan. Seperti itu. Jadi kita membuat soalnya sendiri. Tapi kalau misalnya mau mencari soal yang sudah ada, itu ada banyak. Misalnya tentang perkembangbiakan hewan. Nah itu ada nanti yang membuat orang lain. Tapi apakah sesuai dengan yang kita ajarkan? Kalau misalnya sesuai nggak apa-apa, tapi kalau tidak sesuai, nah mending kita membuat sendiri sesuai yang kita ajarkan, sesuai dengan materi yang kita buat. Misalnya tadi menggunakan Canva. Terus ini untuk pilihan gandanya. Telur, kopikan. Tulisannya masih warna hitam, kalau diubah warna putih, tinggal diganti saja. Karena ini nanti ada satu soal nanti disimpan dulu. Nah, ini kan baru langsung bentuknya tulisan saja. Kalau mau menambahkan gambar, ini tinggal yang kiri atas, ini ditambahkan. Terus ini cari, karena ini gambarnya kucing, tinggal kita cari saja kucing. Nah, ini ditambahkan gambarnya. Kalau sudah muncul, tinggal nanti simpan. Oh, ambil gambar. Ini di sebelah kiri atas, diklik. Terus di situ ada cari, yang tengah ada gambar kaca pembesar, ada search. Terus kita tuliskan tulisan yang sesuai. Ini untuk menambahkan. Kalau misalnya mau tidak ditambahkan gambar, itu juga tidak apa-apa. Nah, ini tinggal tulis saja gambar yang sesuai yang Nah ini tadi kayak saya adalah gambarnya tentang metamorfosis. Terus ada gambar kucing. Kalau tidak ada muncul, cari gambar yang lainnya. Nah kalau sudah, tinggal disimpan. Nah ini muncul gambarnya. Terus untuk masuk ke soal yang lainnya atau soal nomor 2, ini disimpan dulu. Simpan soal. Oh maaf, ini kita pilih soal yang benar. Kucing menghasilkan anak dengan cara, berarti ini beranak, kita centang. Ini adalah satu jawaban benar. Nah kalau sudah, tinggal ini simpan. Centang salah satu jawaban yang benar. Terus ini kita buat pertanyaan baru. Karena ini baru satu soal. Nah ini buat pertanyaan baru. Pilihan ganda lagi seperti tadi, membuat soal yang nomor 1. Nah untuk soalnya juga membuat ataupun ngopi dari yang sudah ada. Simpan soal simpan dan publikasikan. Kalau maksudnya itu bukan simpan soal. Simpan dan publikasi. Simpan soal misalnya di situ. Simpan yang dipublikasikan. Nah, yang itu.
simpan soal. Simpan untuk dikasih. Oh sing jenengan. Anek jo. Anek blok teman. Nek sing tambahkan, itu apa boten? Sebelah kiri langsung membuat baru. Sing ini Tampilannya beda. Oh, tampilannya beda. Yang penting nanti ini untuk tambahan. Ini kan tadi untuk simpan soal. Yang untuk menambahkan berarti ke soal berikutnya. Soal berikutnya Soal berikutnya itu nanti untuk menambah sendiri Bu. Tambah soal itu. Itu yang di pilihan gandanya itu jika mau ditambahkan gambar juga bisa. Kalau terjadi fitur gitu kan misalnya ada. Nah misalnya bukan gitu saja. Berarti gambar harus download dulu. Betul. Cari saja di situ langsung. Oke. Nah, itu kalau mau membuat soalnya tinggal disesuaikan jumlah yang mau dibuat berapa. Misalnya soalnya mau 5 ya 5, kalau 10 juga 10 silahkan. Nah, itu nanti kalau sudah tinggal di download bentuk PDF. Nah, nanti kalau sudah tinggal nanti masuk ke materinya Pak. Nama pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Ini tak tambahkan gambar dulu, Oke. Ini gambar lalat. Nah, ini sudah centang yang sesuai. Lalat dewasa biasanya akan mencari makan di tempat yang kotor. Sini ini sudah. Terus ini punya di saya itu ada simpan soal. Simpan soal dulu. Nah, kembali ke yang ini, yang tadi ini ada 2 soal, ada 2 soal. Nah, terus untuk nambah soal itu yang bagian atas, di atasnya yang soal pertama ada buat pertanyaan baru. Nah, dibuat pertanyaan baru itu kita klik saja, terus kembali ke yang langkah awal. Nanti pilihan ganda lagi, terus ini pilih pertanyaannya kita kopikan dari yang ada di Word. Berarti itu dia nambah soal prosesnya seperti surat. Tambah setiap nambah soal seperti itu. Itu kalau misalnya bentuk soalnya mau tidak pilihan ganda, itu bisa. Misalnya isian gitu toh, itu bisa. Misalnya di sini, ini kan pilihan ganda. Nanti untuk soal berikutnya saya coba untuk yang bukan pilihan ganda. Singkat misalnya. Untuk tulisan jika mau diubah, jadi ini ada di sebelah kiri atas. A itu mengubah warna, B itu tebal tipisnya, I itu miring. Itu nanti jika mau disesuaikan. Ini yang walaupun sudah ada, terus mau diedit juga bisa. Per soalnya tadi, itu di situ masing-masing soal. Itu ada tulisan edit, itu silakan diedit kalau mau. Kalau kalau sudah kesimpan itu tinggal, kita tadi sudah kesimpan, terus nanti ada 3 soal, terus ini edit, ini kok tadi belum ada gambarnya, saya tambahkan. Nah, misalnya di sini gambar yang per pilihan ganda itu saya tambahkan gambar, ini sapi misalnya. Oh, di saya ada tulisan 6 gambar gratis tersisa untuk hari ini. Nah, mungkin itu ada batasan nih untuk misalnya upload gambar itu maksimal mungkin 1 hari itu 10 atau 15 misalnya seperti itu. Kalau soal dibatasi nggak? Buatan soal nggak dibatasi. Nah, ini saya simpan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, terus kalau misalnya ada penambahan, ini kan tadi nomor 3 1 sampai 3 untuk pilihan ganda. Terus untuk yang nomor 4 itu kita buat untuk yang mau menjodohkan bisa atau isi bagian yang kosong. Berarti nulis semua itu jawabannya. Iya, karena kan jadi menjodohkan. Berarti soalnya juga nulis satu persatu, simpan, nulis, Iya, simpan gitu. iya. Per masing-masing soal itu disimpan. Tapi nanti jawabannya ngetiknya 10 kali juga, misalnya soalnya 10. Ini soal 10 nih. Nah, tinggal nanti ini kalau misalnya pilihan ganda, itu kan nanti untuk pilihan itu tidak harus selalu 4. Ya. Kalau misalnya mau cuma ada 3 atau 2 nggak apa-apa. Nanti yang di pilihan itu dihapus saja. Nah, ini untuk yang soal ke-4 itu menjodohkan. Nah, nanti di tampilan murid atau tadi yang sudah disampaikan nanti tinggal seperti menjodohkan saja. Ngetik yang 1 terus yang kedua jawabannya. Terus kalau yang berikutnya kalau sudah nomor 5 itu tinggal ditambahkan. Nah, kalau sudah misalnya jangan kok jumlah soalnya sudah selesai. Nah, ini kan sudah disimpan. Nah, ini mungkin bisa saja pada waktu belum bisa. Apakah betul pembuatan Pak itu yang ini pada waktu soal yang ada tulisan seperti itu apa memang harus di-upgrade? Misalnya betul soal yang upgrade-nya itu contohnya yang ini.
ada bukan pilihan ganda, yang gratis pilihan ganda sama mengisikan. Kalau yang lainnya itu ada tulisan supernya tadi. Nah ini, super ini. Jadi kalau pada waktu nyimpan kita harus melakukan upgrade ataupun pembayaran. Kayaknya seperti itu. Bukan masuk fitur gratis. Kalau untuk yang gratis berarti yang di sini itu hanya pilihan ganda sama mengisi huruf yang kosong. Yang pengisian singkat yang mengisi yang kosong itu tadi. Nah kalau misalnya kalau mau disimpan nggak bisa karena tadi saya menggunakan yang menjodohkan, berarti ini kan ada tulisan super, ini kita hapus saja, nggak jadi gitu. Ya. Nah kalau sudah, ini tinggal kita simpan. Terus judulnya kuis itu disesuaikan. Ini ametamorfosis. Kelas 4. Mata pelajarannya IPA, pilih kelasnya tadi kelas 4. Terus bahasa ini pakai bahasa Indonesia. Terus di sini visibilitas untuk publik, dapat dilihat semua orang ataupun hanya dilihat oleh kita sendiri. Nah ini pada waktu di publik itu nanti semua orang bisa melihat. Nah ini untuk tambahan gambar untuk jadi tampilan yang di awal supaya ada gambarnya. Itu bisa kita tuliskan sesuai dengan judulnya. Nah kalau sudah, ini tinggal kita simpan lagi sampai nanti ada tulisan selesai. Nah kalau sudah selesai berarti sudah soal yang kita buat sudah muncul di kuisis orang lain, itu nanti bisa digunakan oleh orang lain juga. Nah ini kalau sudah, itu kan tadi yang saya buat ini ametamorfosis. Nah terus kalau untuk mau download itu bagian kanan atas ada gambar cetak kuis, ada gambar printer, terus ada tulisan cetak kuis. Sudah ketemu? Nah itu ada cetak kuis. Ini tinggal kita simpan saja ataupun kita cetak dan unduh. Ini tadi yang soal yang saya buat tadi. Ini tercetak atau unduh. Terus untuk tujuan, kalau mau di print berarti langsung ini ke print. Kalau mau disimpan berarti simpan sebagai PDF. Nah untuk downloadan hasilnya yang tadi yang saya buat untuk PDF-nya sebetulnya seperti ini. Nah ini kalau misalnya ada yang tidak punya perangkat, nah ini soal dicetak terus diberikan kepada murid, yang tidak mempunyai Android misalnya. Kan ini kalau untuk kuisis kan harus online, harus punya paket data juga. Nah kalau kebetulan kok siswa tidak punya, nah ini kita cetak terus dibagikan. Kan tujuannya hanya untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, cuma tampilannya kalau dibuat kuisis kan tadi seperti ada cepet-cepetan, terus untuk mengetahui siapa yang benar siapa yang salah. Gitu, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ini untuk produk hari ini berarti tadi adalah downloadan dari Canva. Yang pertama itu nanti ada 3 jenis, ada video, terus ada PDF, sama yang PPT, itu yang dari Canva. Terus kalau untuk yang dari kuisis ini hanya berbentuk PDF saja. Berbentuk PDF setelah di-download itu wujudnya seperti ini, seperti yang dengan dituliskan. Nah, ini saya coba contohkan kalau misalnya kita mau mencari bentuk soal yang bukan kita buat sendiri. Kalau yang bukan buat kita, yang tidak buat sendiri, ini langsung saja nanti dengan ditulis yang dibuat itu. Nah ini ada contoh-contoh banyak. Ini yang orang lain membuat. Ini ada metamorfosis. Yang lain, ini yang membuat adalah orang lain. Kalau kita mau menggunakan, berarti ini kita tinggal klik saja. Terus ini salin dan edit. Nah ini soal ini orang lain yang membuat tentang metamorfosis. Tapi kalau misalnya mau kita edit, nah kita sesuaikan. Nomor 1, ini kan tadi soalnya seluruh tahapan perubahan yang dilakukan oleh makhluk itu selama hidupnya dinamakan apa. Kalau misalnya sesuai, dibiarkan. Kok ini mau ditambahkan bentuk gambar biar berbeda dengan yang lainnya, tinggal tambahkan saja di edit. Nah kalau sudah ini sudah diedit misalnya, nah tinggal disimpan. Saya contoh untuk editnya yang nomor 1 itu gambarnya saya tambahkan saja gambar satu gambar.
Nah, ini contoh mengedit punya orang lain, tapi nanti kita gunakan punya sendiri. Biar orang sesuai nggak diri gitu misalnya. Tapi kalau misalnya mana betul mau sesuai ya tadi yang kita ajarkan, materi yang kita ajarkan, terus untuk soalnya kita harus buat sendiri. Cara membuatnya seperti tadi. Nah, kalau sudah ini juga kita simpan lagi. Nanti ini masuknya itu di perpustakaanku. Nah, kalau mau dicek itu perpustakaanku yang satu ini yang tadi saya buat sendiri. Terus yang atas itu yang edit punya orang lain. Tuh. Nah, kalau mau dimainkan juga bisa, ini dimainkan seperti tadi yang punya waktu awal itu barbar itu juga bisa. Nah, kalau mau dicetak yang punya orang lain tadi yang saya edit satu tadi, ini cuma diklik saja. Terus langkahnya juga sama. Itu nanti ada gambar printer. Ada gambar printer, nanti terus dicetak atau disimpan PDF. Itu punya Pak Badi udah super ya? Belum. Punya saya masih baru daftar tadi itu di sini. Oh ya, jadi yang misal harus bisa itu saya cari yang bukan super ya. Ini kan ada yang saya pakai punya lain tapi ada tombol supernya dulu. Oke. Kan bisa harus yang Yang super itu harus nanti berbayar, harus ambil. Nah, kalau membuat khusus itu juga kendalanya adalah di sinyal atau di jaringan. Sinyalnya bagus, kuotanya masih banyak, oke. Tapi kalau misalnya ukurannya stabil lah, jadinya kata ini tampil kok. Nah, paling tidak jangan nanti untuk sampai di download untuk Windows file sudah bisa gitu. Ya, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Tidak, sudah cukup ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah membuat dua media sama Pak Bagi. Jadi Bapak Ibu itu diharapkan dari Canva Quizzes itu jadi satu produk jadi. Jadi dari Canva tadi berupa video, berupa PDF, dari Quizzesnya berupa quiz itu belum berbasis Android. Bisa diakses di Android tapi belum. Karena nanti harapannya di materi saya ini kan Word. Itu juga belum puncak. Puncaknya adalah nanti bisa digunakan untuk siswa belajar mandiri. Jadi guru nggak perlu share lagi, hanya menggabungkan dalam sebuah aplikasi Android. Jadi anak-anak nanti tinggal diminta install. Misalnya baru mau materi satu semester, jadi anak-anak tinggal belajar di situ. Ada materinya, ada latihan soalnya selama satu semester atau mungkin bahkan 1 tahun. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau ada waktu lagi besok biar diluangkan waktu untuk workshop lanjutan gitu. Jadi di tren 2023 kemarin mungkin saya coba ingatkan lagi Bapak Ibu kalau lupa. Jadi trennya di 2023 itu ada AI. Jadi Bapak Ibu guru itu harus tahu AI. Kalau yang belum tahu nanti dicoba. Yang kedua kelas online ini sejak pandemi dulu kelas online, sekarang merambah terus kelas online dari kuliah sampai SD dulu pas pandemi semua online. Ini trennya. Nah materinya berupa digital. Nah tadi dari Canva itu kan kalau diekspor atau diunduh bisa berupa materi digital karena berupa PDF. Bisa sebuah video juga. Pembelajaran berbasis AI, augmented reality, yang kedua VR. Karena seperti nyata, kalau dulu kita pas masih ada kacamata 3 dimensi ya. Nonton TV itu, itu lebih nyata lagi. Itu produk yang terakhir ada pembelajaran berbasis game. Nah, mungkin di 2024 lah, 2024 ini nanti beda lagi. Kalau jangankan setiap tahun, bulan, minggu, saya ketinggalan WA 1 jam itu ketinggalan informasi banyak ternyata di grup sekolah dan lain-lain. Apalagi untuk jangka waktu tahun. Jadi semakin lama teknologi akan berubah semakin canggih. Jadi itu. Ya ini yang saya sampaikan tadi, dulu wajib tahu. Ada
OpenAI dan Google Bard. Ada yang sudah pernah coba, pasti kalau OpenAI banyak. Kalau OpenAI itu kita buatkan 10 soal, itu nggak muncul sama gambarnya. Kalau Google Bard sama gambar-gambarnya muncul, nanti dicoba sendiri. Karena saya di sini materinya bukan ini, tapi coba saya sampai kalau nanti buat soalnya kebingungan, kita buatnya dari Google Bard dimasukkan ke Word. Nah, untuk pembelajaran yang interaktif, mungkin Bapak Ibu bisa coba pakai ini. Kalau untuk anak SD Senin, Assembler, ini bentuknya 3 dimensi, bisa di-download di Play Store. Assembler itu kalau menerangkan tentang anatomi tubuh, itu dari belakang sampai depan bisa diputar-putar, bisa dikasih penjelasan. Bisa buat sendiri, bisa menggunakan yang ada di situ juga banyak. Assembler, nah ini gratis, tapi juga di mana-mana fitur gratis itu terbatas. Jadi ada fitur berbayar dan gratis semua, mulai dari Canva, Quizzes, ada fitur gratisnya, ada fitur berbayarnya. Yang kedua, Word. Ini katanya sedang viral. Apa ya? Trennya saat ini, kalau guru nggak tahu, Word katanya ketinggalan zaman. Kalau buat untuk apa ya, melatih anak ketika jalan untuk penilaian dan lain, tapi untuk biar anak semangat katanya pakai Word. Kalau Quizzes tadi terbentuk 2 jenis. Kalau Word bisa 15 jenis soal yang dibuat. Gratisnya cuma 5. Dari 15 itu hanya bisa pakai 5 jenis. Kalau kita sudah buat 5, nggak bisa buat lagi. Caranya pakai email yang lain lagi kan bisa lagi. Jadi nggak usah jadi guru, nggak usah bingung lah, itu bisa diakali. Pakai email yang lain lagi. Sudah 15, nanti kita coba buat yang Word. Saya harapkan 1 jadi, nanti kita gabungkan jadi sebuah aplikasi Android. Yang terakhir ada ini Genial, ini sama seperti Word, ini lebih keren lagi. Bapak coba bisa bukan game ular tangga dan lain, bisa dijadikan seperti soal permainan. Nah ini kalau Word tadi, jadi Word ini ada 15 yang bisa dipilih. Nanti tinggal pilih yang sesuai. Kalau bahasa Inggris kemarin rata-rata pakai yang mengurutkan kalimat, bisa digunakan bahasa Inggris. Ada yang macam-macam lah, itu nanti kita coba. Jadi ini hasil akhirnya, nanti kita gabungkan beberapa aplikasi yang sudah Bapak Ibu buat dan Pak bagi 1 Canva berupa PDF dan Quizzes, nanti sama saya habis ini Word dan terakhir jadi aplikasi Android. Nah ini namanya Kodular. Kodular itu aplikasi berbasis web untuk membuat aplikasi Android. Jadi hasil akhirnya saya tunjukkan dulu. Nah seperti ini. Nah maka ini kan saya mengajari informatika, jadi saya buat materi yang informatika. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau kita klik kelas 7, nanti dia akan ada baru materi dan latihan soal. Kalau materi bisa berupa PDF di Google Drive. Untuk latihan soalnya bisa di Quizzes. Nah, jadi kita nggak perlu lagi. Ini anak-anak kerjakan, tinggal anak buka jampinya sendiri-sendiri nanti. Tujuannya kan untuk belajar mandiri anak di rumah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi. Aku tak ke sekolah mau HP orang itu bawa. Jadi aplikasinya ini tinggal dibagikan ke wali murid, ke bapak ibunya, nanti diinstal di HP bapak ibunya, karena tinggal belajar, mau belajar di klik sendiri. Saya akan mulai dari Word dulu. Sudah pernah ya Word? Wah, saya sudah pernah, tinggal sudah siap linknya. Nah, berarti diakses dulu word.net. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, jangan lupa diganti bahasa Indonesia dulu. Terus sign in di Google nih. Nanti tinggal pilih emailnya yang mau digunakan yang mana. Buat aktivitas. Kalau aktivitas saya itu yang sudah dibuat. Ini berarti kalau pertama buat mawon.
Nah ini ada 15 jenis yang bisa digunakan secara gratis, tapi yang bisa kita buat hanya 5. Ini saya sudah menggunakan 2, tinggal 3 lagi. Sabun di sini. Terus kita pilih yang seperti game, gitu. Berarti temanya yang game. Berarti yang quiz game show. Jadi kalau soalnya sudah tadi tinggal diklik selesai. Ini kuisnya, tinggal diatur tetapkan penugasan. Untuk share, diklik tetapkan penugasan dulu. Nah, terus masukkan nama sudah. Ini yang tampilkan jawaban nggak usah, papan peringkatnya saja. Di file yang kalau mau edit lagi tinggal diklik edit konten ini akan kembali. Di bawahnya ada edit konten. Hasilnya nanti saya akan masukkan satunya di AnyFlip, pernah nggih? AnyFlip nggih. Buku digital. Nah, atau di Drive. Kalau videonya jelas di YouTube nanti. Nanti dimasukkan di situ, kita sematkan. Jadi Android itu kita nggak buat aplikasi di situ sebenarnya. Kita mau gabungkan dari luar, dilingkan di Androidnya saja gitu nanti. Jadi karena di layarnya nanti tidak terlihat hasilnya, jadi kita sambil membuat itu sambil dibuka di HP-nya. Jadi seperti mirroring hasil jadinya. Jadi install Kodular Companion dulu. Kalau punya logo sekolahan bisa disiapkan logonya sekolahan. Jadi nanti di awal ada splash screen-nya itu logo sekolahan. Jadi seperti ini, coba tampilkan di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tinggal dipilih yang simbol G. Jadi kita nggak usah daftar tapi masuk pakai Google. Jadi kalau diklik kita nanti akan diminta pilih email mana yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi. Kita bisa membuat sekitar 10 aplikasi gratis di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Memang lama tamat. Nanti kalau sudah diklik yang create project. Nah, untuk project name-nya aplikasinya mau dinamakan apa ya? Ya, misalkan aplikasi, kalau saya kemarin bahwa itu si ASIK, Sistem Informasi Akademik Spinasik, misalnya ada singkatannya, mau dibuat namanya, tapi ini nanti bisa dirubah. Jadi tinggal dinamainnya mau misalnya materi kelas 7 atau aplikasi pembelajaran kelas 7, aplikasi pembelajaran kelas 5 itu bisa. Untuk temanya kalau usah dirubah, Androidnya juga ini pakai versi yang terendah dulu biar support di HP yang agak jadul. Jadi package name-nya juga disamakan tadi. Nah ini tampilan awalnya. Saya akan kirimkan animasi loadingnya di WA ini. Nah itu animasinya bisa di-download kalau itu. Jadi ini dua animasi yang berbeda. Jadi untuk splash screen-nya nanti bisa beda, boleh pilih yang atas atau bawah di download dulu. Kita masuk ke tampilan ini, kita mulai setting tampilannya. Line horizontal ini dibuat center, yang di tengah. Ya, center 3. Yang vertikal juga center 2. Terus screen orientation-nya dibuat portrait. Backgroundnya itu kalau mau diganti boleh, ini defaultnya putih. Kalau sudah ini kita tarik, ini ada tadi kan logo, bawahnya animasi. Berarti kita tarik yang namanya image ini di sebelah kiri ada menu yang namanya image. Nah ini ditarik ke layarnya, ditarik di sini. Yes. Ini dulu, kalau sudah lanjut animasinya. Good. Jadi isinya nanti loti ini animasinya dan waktu durasi animasinya di clock ini. Ya nanti isinya ini, jadi animasinya sudah di-download di grup.
biar nanti sama. Nah, ini image ini diganti tulisannya jadi logo awal. Biar tidak keliru lagi. Ini ada tulisan pensil ini kecil. Ini untuk ganti nama ininya. Terakhir kita kasih clock. Nah ini clock. Clocknya ditarik di bawahnya lebih. Nah 1000 itu berarti 1 detik. Tinggal Bapak Ibu mau berapa detik flash screen-nya itu. Kalau saya 3 detik mawon berarti 3 detik. Nah ini Sampun. Sudah? Nah itu logo awal sudah. Jadi kita tambahkan screen baru. Tadi screen setelah logo awal sudah screen berarti biasanya home. Oke, berarti untuk rumah aplikasinya jadi tambahkan screen, add screen, judulnya home. Nah ininya sama, ini di center, tapi ininya di top. Untuk pengaturannya cuma ini yang di home. Untuk horizontalnya center, vertikalnya top. Jadi nanti menunya diurut dari atas bukan di tengah. Dikasih label nih. Labelnya diarahkan di bawah logo. Ini bold, ukurannya 22. Warnanya saya mau ganti hijau. Label, nah ini text for label ini diganti judulnya aplikasi tadi dulu. Jadi misalkan aplikasinya aplikasi pembelajaran SD mana, ini tinggal diganti ini text for labelnya misalnya APK. Kalau sudah diklik blok, sekarang di bloknya ini perintahnya ada di sini nih. Jadi perintahnya ini cuma ada 2. When screen inisialis sama timernya berapa. Nah kan belum. Nanti kita diklik dulu. Loadnya diklik, screen satunya diklik. Di sebelah kiri ada screen 1. Terus ini nggak diartikan ya. Ketika screen 1 inisialis lakukan. Nah itu yang dilakukan apa? Set nih loadingnya. Set dari yang namanya set clock 1 timer enable. Terus loadingnya diklik. Terus dicari set clock 1 timer enable, ditarik. Kalau sampun ditambahi logic timer nih. Nah, yang atas ada 1 nomor, ditarik ke sini. Yang ini dikasih false. Berarti ini di copy mawon, nggak usah tarik lagi. Sampun di false. Nah, ini ketika timernya habis, dia akan lari kemana? Halamannya home. Berarti ketika timernya tadi sudah habis, dia akan lari ke home. Berarti di control open another screen name. Nah, di kontrol ini diklik, dicari yang open another screen name. Ini di kontrol niki open, dipilih yang open another screen name. Itu namanya masih screen 1, jadi ini bolak-balik ke situ terus diganti screen 1-nya home. Jadi nanti lari ke home. Nah, dicoba, kok dicoba hasilnya. Ini kok jumlah kompanionnya dibuka. Dipindah di screen 1 dulu. Open another screen. Screen 1. Tadi belum konek. Mungkin ini pindah di screen 1. Nah, ini kan jalan animasinya nanti pindah sendiri ke home. Ya ini sama juga.
Nggih. Mboten itu koleksinya mungkin HP habis ya. Sudah teksnya. Ini tadi Bapak Ibu buatnya materi apa diganti judulnya itu. Misalkan IPS kelas 5. Nah, itu ngepung materi bab apa? Iya, buttonnya ini diganti. Ini kan teks per button saya sistem komputer. Tadi yang dibuat sama tadi PDF ini, yang pakai yang PDF tadi, PDF-nya saja. Sampai kalau video, kalau kita masuk mau semua materi tadi dimasukkan satu saja. Tidak semua ini kita harus pecah lagi di materi itu nanti ada menu lagi, menu materi apa, dipecah lagi. Kalau ini sudah jadi 2, kita masuk ke blok ya. Berarti yang label TIK diklik. Ini tadinya labelnya ini kan label materi. Yang bawah label latihan soal. Nah ini diklik, materinya diklik. Ben materi diklik. Nah ini ditarik. Yang satunya ben latihan soal diklik. Nah ini udah. Nah ini kan tinggal ditarik. Ini kan buat button. Jadi di sini ada logo kotak, ini kan button yang kita buat. Nah itu kan belum dikasih perintah. Perintahnya kita buka tadi materinya dari Canva yang kita hasilkan. Ini misalkan materi 1 klik, dia akan lari ke materi. Oke, berarti kita tambah screen baru namanya dia akan lari ke latihan soal. Pak, tolong di zoom in Pak. Nah ini kan di menu utama. Kalau menu utama dipencet tombol back, dia akan kembali ke sebelum menu utama loh. Animasi gitu. Itu kan lagu, masa animasi ini mau di back kok malah kembali animasi. Kita kasih, kalau dia menyentuh tombol back ketika di menu materi dia akan close aplikasinya.